Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan bisa hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hidayah di dalam hati kita, senantiasa menuntun langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini juga kita senantiasa saling mengingatkan untuk tidak pernah berhenti mengevaluasi kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi seberapa taat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, mengevaluasi seberapa baik kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, juga mengevaluasi diri kita seberapa baik kita memperlakukan diri kita, sehingga ukuran-ukuran itu akan menjadi tolok ukur kualitas takwa kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kesempatan ini juga tentu sangat baik kita mendoakan saudara-saudara kita, para hujjaj, para tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kesehatan lahir dan batin, kemudian mendapatkan haji yang mabrur, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, dan juga mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah ini adalah dimensi sosial dari ibadah kurban. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika mendapatkan mimpi pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihi salam tentu saja tidak langsung mempercayai apa yang dia dapatkan lewat mimpinya itu. Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat rasional. Banyak bukti yang diceritakan di dalam Al-Quran sisi rasionalitas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Misalnya ketika dia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh umatnya, Nabiullah Ibrahim menyisakan satu patung yang besar sebagai bahan argumentasi ketika dia berdebat dengan umatnya yang menyembah berhala itu. Dan ketika Nabiullah Ibrahim dituduh di sidang bahwa dialah yang menghancurkan patung-patung itu, Nabiullah Ibrahim berkata kepada umatnya, bal kabiruhum hadza, yang menghancurkan patung-patung kecil-kecil ini adalah patung yang besar itu. Ketika umatnya berkata, kaumnya berkata, bagaimana mungkin patung yang tidak bisa berbuat apa-apa ini bisa menghancurkan patung yang kecil? Itu poin di mana Nabiullah Ibrahim masuk dan mengatakan, bagaimana mungkin kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada kalian.
Itu sisi rasionalitas Nabi Ibrahim. Contoh lain sisi rasionalitas Nabi Ibrahim adalah ketika dia meminta kepada Allah memberikan pembuktian secara empirik, secara faktual, bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, awalam tu'min? Apakah kamu enggak percaya kepadaku, hai Ibrahim? Apakah kau enggak beriman, tidak yakin kepadaku, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, qala bala, saya yakin engkau mampu menghidupkan yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya perlu sesuatu bukti agar meyakinkan dan menenangkan hati saya. Itu bukti rasionalitas Nabi Ibrahim. Ketika Allah memberikan pembuktian, Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, saya benar-benar yakin bahwa engkau adalah Tuhan yang mampu menghidupkan yang mati. Dan hatinya tenang. Begitu juga ketika Nabiullah Ibrahim mencari kebenaran tentang tauhid, tentang Tuhan yang patut dan pantas untuk disembah. Pada satu ketika Nabi Ibrahim sampai pada puncak pencariannya setelah dia berbulan-bulan, berhari-hari mencari Tuhan yang sesungguhnya. Nabiullah Ibrahim kemudian melihat bintang gemintang yang begitu indah di atas langit di malam hari. Lalu dia berkata, "Hadza Rabbi." Ini mungkin Tuhanku. Tapi ketika bintang gemintang itu hilang berganti dengan bulan, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak mau menuhankan sesuatu yang bisa hilang. Saya menuhankan bulan ini. Mungkin bulan ini lebih pantas menjadi Tuhan karena dia lebih besar daripada bintang itu. Tapi ketika siang hari datang, bulan itu hilang berganti dengan matahari, Ibrahim berkata, saya tidak mau menuhankan yang bisa hilang. Saya mungkin bisa menuhankan matahari yang jauh lebih besar. Tapi ketika matahari itu juga tenggelam di sore hari, apa kata Ibrahim? Saya tunduk kepada yang menciptakan alam semesta ini. Saya tunduk kepada yang menciptakan bintang yang indah itu. Saya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan bulan yang indah itu. Saya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan matahari. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya tundukkan diriku secara total kepada yang menciptakan alam semesta ini. Itu bukti rasionalitas Nabiullah Ibrahim. Maka wajar ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi agar menyembelih putranya, Ibrahim tidak langsung percaya bahwa itu adalah pesan dari Tuhan yang dia sembah. 3 malam Ibrahim alaihissalam menerima mimpi itu. Di hari ketiga lah Ibrahim alaihissalam datang kepada putranya dan berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni albahuka, saya menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Batin Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rasionalitas Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu saja tidak percaya. Tetapi karena itu datang 3 hari berturut-turut kepadanya, maka Ibrahim yakin bahwa itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun juga, meskipun dia meyakini itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak memaksa putranya. Tidak lantas mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, saya harus menyembelih engkau karena ini adalah perintah Tuhan." Nabi Ibrahim mengajak putranya berdiskusi, "Bagaimana pendapatmu wahai anakku dengan pesan Allah ini?" Jawaban luar biasa diterima oleh Nabiullah Ibrahim dari putranya. "Ya abati, wahai bapakku yang tercinta." Nabiullah Ismail tidak memanggil bapaknya dengan kalimat ya abi. Kata ya abati itu adalah panggilan mesra seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ya abati, wahai bapakku yang tercinta, if'al ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu laksanakanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkan aku adalah bagian dari orang-orang yang bersabar. Bersabar atas perintah Tuhan, bersabar atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, meskipun saya harus mengorbankan diri saya. Allah
bagaimanapun juga Bapak-bapak sekalian, tidak mungkin mengorbankan seorang anak manusia demi penyembahan manusia kepada dia. Tidak ada perintah, tidak ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita dapatkan, syariat-syariat agama kita yang mengajarkan kepada kita untuk mengorbankan kemanusiaan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain yang bisa kita dapatkan dari kalimat ini, pernyataan ini Bapak-bapak sekalian, tentang ibadah haji yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan haji dan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada para hujjaj, para tamu-tamu Allah, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah syiar yang perlu disampaikan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, ada 3 larangan utama yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa itu? La rafatha, jangan berlaku senonoh. Wala fusuka, jangan berlaku buruk, jangan melakukan kerusakan. Wala jidala fil hajj, jangan bertengkar satu sama lain. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini Bapak-bapak sekalian? Ibadah haji itu adalah ketika seorang hamba datang menghadap kepada Allah secara total. Puncak ibadah kita kepada Allah salah satunya adalah ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi kata Allah, meskipun ibadah haji itu adalah ibadah yang dimana kita menghadapkan diri kita secara total kepada Allah, larangan-larangan ibadah haji itu terkait dengan persoalan kemanusiaan. La rafatha, jangan berlaku cabul, itu urusan manusia, urusan kemanusiaan. La fusuka, jangan melakukan kerusakan, itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tapi berkaitan dengan kemanusiaan. La jidala, jangan bertengkar, jangan berdebat ketika engkau melaksanakan ibadah haji. Kalau larangan-larangan yang bersifat kemanusiaan ini kamu lakukan, ibadah haji yang seharusnya sejatinya adalah bangunan hubunganmu dengan Allah itu akan menjadi rusak. Begitu juga ketika Allah mewajibkan ibadah haji, apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu dijatuhkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Jangan paksakan diri kita kalau memang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Yang wajib melaksanakan ibadah haji itu adalah yang man istata'a, memiliki kemampuan bagi dirinya, bagi orang yang dia tinggalkan di negaranya, bagi keluarga yang dia tinggalkan. Mungkin ada biaya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kalau tidak ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga ketika kita pergi melaksanakan ibadah haji, itu belum masuk kategori man istata'a. Maka Allah tidak memaksakan. Meskipun ibadah haji itu adalah ibadah yang menyempurnakan seluruh kewajiban kita, tapi kata Allah, laksanakan haji itu ketika kamu memang mampu dari sisi dirimu sebagai manusia. Kita kembali kepada ibadah kurban Bapak-bapak sekalian. Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa tidak mungkin ajaran agama ini ingin mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan hanya karena kita mengejar ketaatan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perintah yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim agar menyembelih putranya adalah rangkaian dari sekian banyak perintah yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim agar dia menundukkan sedikit dari rasionalitasnya masuk ke dalam ketaatannya secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum perintah ini Bapak-bapak sekalian, jauh sebelum Ismail alaihissalam tumbuh sebagai pemuda yang gagah, ketika Ismail masih bayi, ketika Ismail masih merah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar membawa putranya dan istrinya meninggalkan tempat kelahirannya menuju satu tempat yang gersang. Siapa yang bisa menerima itu?
Allah meminta kepada Ibrahim alaihissalam, bawalah anakmu ke satu tempat dan tempatkan di sana satu tempat yang gersang di bawah satu reruntuhan bangunan Ka'bah saat ini. Tidak mungkin orang yang secara rasional mau mempertahankan akalnya semata-mata dalam beragama bisa menerima perintah itu. Meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi karena Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan mampu menundukkan akal rasionalnya demi ketaatannya kepada Allah, dia tinggalkan putranya. Maka perintah menyembelih itu adalah rangkaian dari cara Allah mengajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan tentu kepada kita semua juga, tundukkan sedikit rasionalitas kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ajaran-ajaran Allah yang mungkin secara empirik tidak mampu kita buktikan, tapi Allah meminta kita untuk masuk dalam nilai keimanan, tunduk secara total kepada Allah. Seperti pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard." Saya tundukkan, saya hadapkan totalitas diri saya kepada Allah dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagian lain dan terakhir yang ingin saya sampaikan dalam nilai-nilai kemanusiaan tentang ibadah kurban ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging kurban yang kita sembelih, tidak hanya sekedar diperuntukkan bagi umat Islam, tidak juga hanya sekedar diperuntukkan bagi mereka yang du'afa. Daging kurban yang kita sembelih itu boleh dimakan oleh mereka yang kaya. Maka itu orang yang berkurban, orang yang memberikan kurban, boleh mengambil sebagian dari hewan kurban yang dia kurbankan. Dia orang kaya, dia orang mampu. Maka kurban itu bukan nilai bahwa dia ingin memberikan perhatian hanya kepada orang duafa, tapi yang ingin disampaikan dari sana adalah kerelaan kita untuk berbagi kepada siapapun. Yang kedua, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ibadah daging kurban itu juga boleh dibagikan kepada saudara kita yang tidak beragama Islam. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu peristiwa pernah ditanya oleh bapaknya ketika prosesi penyembelihan kurban, "Apakah tetangga kita yang Yahudi sudah kamu bagikan daging kurban ini?" Jawab beliau Abdullah bin Umar, "Belum, karena dia non muslim." Apa kata bapaknya Umar bin Khattab? "Bagikan, karena kurban ini bukan hanya untuk orang Islam." Maka itu nilai kurban ini tidak hanya sekedar bagi kita umat Islam, tapi nilai kurban ini adalah nilai kemanusiaan secara universal. Mari kita membangun kebersamaan, mari kita membangun rasa cinta, mari kita membangun kesamaan pandangan tentang bagaimana kita membangun hubungan kemanusiaan, meskipun kita berbeda dalam cara ibadah dan penyembahan kepada Tuhan yang kita sembah masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.